Pada sore hari tanggal 3 Mei tahun 2000, seorang remaja yang merasa tidak puas menulis beberapa komentar samar di Nichan sebelum meninggalkan kamarnya untuk melakukan tindakan mengerikan terhadap banyak orang yang tidak bersalah. Kasus ini adalah tentang insiden Neomugicha yang terjadi pada tanggal 3 Mei tahun 2000. Pada sekitar pukul 12:18 siang, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun dengan nama pengguna Neomugicha meninggalkan pesan yang tidak biasa di sebuah tweet di Nichan dengan judul Saga Prefektur Saga City. Dia hanya menulis beberapa karakter hiragana untuk mewakili tawa dan tidak ada yang lebih dari itu. Setelah itu, dia berjalan ke stasiun bus pusat Junior Shiga membawa sesuatu yang lebih berbahaya bersamanya. Lebih dari 30 menit kemudian, sekitar pukul 12:56 siang, remaja tersebut menaiki bus ekspres Ishitetsu bernama Wakakusa di kota Shiga bersama 20 penumpang lainnya menuju ke pusat bus Fukuoka di Tenjin yang dijadwalkan tiba di sana pada pukul 2:06 siang. Namun sayangnya, semua orang di dalam bus tidak akan pernah sampai. Sekitar pukul 1:35 siang, ketika bus berada di dekat persimpangan Daifuku di prefektur Fukuoka Selatan, remaja laki-laki itu tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya di tengah bus dan berjalan ke arah pengemudi di depan. Di sana, dia mengeluarkan pisau koki berukuran 30-40 cm yang dia beli khusus untuk hari itu dan mengacungkannya di depan wajah pengemudi. Dia menyuruh pengemudi untuk tetap tenang dan berkata, "Jangan pergi ke Tenjin, aku yang mengendalikan bus." Kemudian, dia menoleh ke arah para penumpang yang tidak curiga di dalam bus dan dengan ekspresi dingin sambil memegang pisau di depannya. Dia membuat pengumuman mengerikan, "Aku yang mengendalikan bus. Lemparkan jam tangan, ponsel, dan jaket kalian ke lantai. Kalian tidak akan ke Tenjin. Kalian akan masuk neraka." Meskipun bus berkapasitas 56 tempat duduk, hanya ada 22 orang di dalamnya. Dia memerintahkan semua orang untuk bergerak ke belakang dan membuat pengumuman mengerikan lainnya. "Jika kalian tidak melakukan apa yang aku katakan, aku akan membunuh kalian." Setelah memerintahkan pengemudi untuk melanjutkan perjalanan di jalan tol Kyushu, dia memerintahkan para pria untuk pindah ke bagian paling belakang dan memerintahkan para wanita untuk duduk di tengah yang paling dekat dengannya di depan bus. Seorang gadis berusia 6 tahun bernama Yuki yang sedang berpergian sendiri duduk tepat di belakang pengemudi. Ini adalah pertama kalinya dia menaiki bus, dan dia ditempatkan di sana oleh ibunya agar dia bisa berkunjung ke kakek dan neneknya yang sedang menunggu di Tenjin. Dia juga memerintahkan agar semua tirai bus ditutup untuk mencegah orang-orang di luar menjadi curiga. Sambil melambaikan pisaunya di udara, dia memberikan tatapan mengancam kepada semua orang yang ada di dekatnya. Ada 5 pria di dalam bus, dan mereka semua terpaksa duduk di bagian paling belakang bus. Setelah memerintahkan beberapa wanita untuk duduk di tengah, dia memperhatikan bahwa seorang wanita sedang tidur di depan dan tidak menyadari situasi ini. Hal ini membuat remaja itu kesal dan segera setelah itu membangunkannya. Dia mengiris leher wanita itu dengan pisaunya, menyebabkan luka yang sangat serius. Ini menunjukkan kepada semua orang bahwa remaja tersebut tidak main-main. Jika mereka tidak mematuhinya, mereka beresiko mengalami nasib yang sama. Luka yang parah di tubuh korban membuat ketakutan semakin memuncak di dalam bus. Remaja itu sekali lagi mengatakan kepada para penumpang bahwa jika mereka mengikuti perintahnya, mereka tidak akan dirugikan. Namun, ketakutan para penumpang sudah sangat tinggi, dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah semua penumpang berada di tempat masing-masing, remaja ini memerintahkan agar semua kursi tambahan di lorong-lorong dilipat. Hal ini tampaknya merupakan upaya untuk menghalangi pergerakan penumpang, membuat berjalan di sepanjang lorong menjadi sangat sulit. Jelas bahwa pembajakan bus ini sudah direncanakan dengan matang, bukan tindakan impulsif dari seorang remaja yang belum dewasa. Akhirnya, remaja itu duduk di kursi di belakang pengemudi, di samping gadis kecil berusia 6 tahun yang ketakutan. Bus ini terus melaju di jalan tol menuju timur laut, melewati tujuan yang seharusnya. Sayangnya, ini baru awal dari cobaan yang akan mereka alami. Dalam perjalanan menuju Honshu, pulau utama Jepang, remaja itu memerintahkan pengemudi untuk mengarahkan bus ke Okayama, sebuah kota di tengah negara. Pengemudi yang berusaha tetap tenang dan profesional menyarankan bahwa beberapa penumpang mungkin perlu ke toilet karena mereka sudah menempuh perjalanan selama beberapa jam. Remaja itu kemudian bertanya kepada penumpang siapa yang membutuhkan toilet, dan mayoritas dari mereka mengangkat tangan. Dengan hal ini membuat dirinya kesal. Dia berteriak,
Kalian akan melarikan diri jika semuanya pergi. Namun dengan mengejutkan, remaja itu memerintahkan bus berhenti pada pukul 2:47 siang di sebuah halte bus sebelum persimpangan Moji di Kyushu Utara. Dia meminta mereka yang ingin pergi ke toilet untuk keluar satu persatu sambil memberikan peringatan mengerikan. Jangan mencoba melarikan diri. Jika kalian melakukannya, aku akan membunuh seseorang. Saat seseorang wanita diperintahkan untuk keluar dari bus dia mencoba melarikan diri dengan berlari secepat mungkin. Remaja itu marah, kembali ke dalam bus sambil mengumpat dan berteriak pada dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya para penumpang melihatnya begitu marah. Setelah beberapa saat, dia ini tiba-tiba kembali tenang dan berjalan mendekati penumpang lainnya. Dia berkata, "Aku akan menepati janjiku," sebelum menyerang seorang penumpang wanita dengan menyayat wajah dan lehernya berulang kali. Untungnya, wanita yang melarikan diri dari bus berhasil menemukan telepon darurat di pinggir jalan tol sekitar pukul 3 sore. Dia memberitahu polisi bahwa bus telah dibajak. Dan inilah pertama kalinya polisi mengetahui situasinya. Bus tersebut kini menyeberang ke Honshu menuju prefektur Yamaguchi. Sekitar 30 menit setelah wanita pertama melapor ke polisi, peristiwa lain memicu kemarahan si pelaku. Saat memeriksa para penumpang, remaja itu menyadari bahwa seorang wanita berusia 30-an bernama Mikiko telah melompat keluar dari jendela bus pada pukul 3:34 sore. Wanita itu berhasil melarikan diri tanpa diketahui, meninggalkan jendela terbuka dan kursi kosong. Hal ini membuat remaja tersebut semakin marah, dan dia kembali menyerang penumpang wanita yang sebelumnya diserangnya, menyayat wajah, leher, dan tubuhnya berulang-ulang kali. Polisi setelah berbicara dengan kedua wanita yang berhasil melarikan diri, menyadari betapa parahnya situasi ini. Mereka membuat penghalang jalan dengan mobil patroli untuk memaksa bus berhenti. Namun, karena khawatir tindakan itu akan membuat remaja tersebut semakin marah dan membahayakan penumpang lainnya, mereka tidak menutup jalan sepenuhnya dan malah membiarkan bus lewat perlahan. Pada titik ini, salah satu dari 5 pria di dalam bus bernama Masayuki melompat keluar jendela dan melarikan diri. Dengan 3 penumpang yang sudah berhasil melarikan diri, remaja berusia 17 tahun itu kembali marah. Dia mendekati penumpang wanita yang sebelumnya dia serang dan sekali lagi menyayatnya tanpa henti. Mungkin ini sebagai peringatan agar tidak ada lagi yang mencoba melarikan diri. Antara pukul 3 sore hingga 4:30 sore, dia menelepon polisi sebanyak 7 kali dari ponselnya. Dalam panggilan itu, dia membuat beberapa tuntutan dan berkata, "Mari kita buat kesepakatan bahwa salah satu wanita yang melarikan diri kembali kepadaku dan berikan aku pistol. Kurangi jumlah mobil patroli menjadi 1. Dalam panggilan terakhirnya, dia memberitahu polisi nomor teleponnya agar mereka bisa menghubunginya. Tetapi ketika mereka mencoba, dia segera menutup telepon dan setelah itu menolak untuk menjawab panggilan lagi. Meskipun begitu, tindakan ini memungkinkan penyelidik untuk melacak di mana remaja tersebut tinggal dan siapa orang tuanya. Mereka kemudian mulai mencari cara untuk mendapatkan informasi yang bisa digunakan untuk menghentikan situasi ini. Sekitar jam 5 sore, saluran berita nasional mulai menyiarkan rekaman langsung bus yang sedang melaju di jalan tol. Bus ini melintasi perbatasan di prefektur Hiroshima dan masuk ke area Takidayama. Di sana, sekitar jam setengah 6 sore, remaja itu memerintahkan semua pria untuk keluar dari bus satu persatu. Untuk pertama kalinya, dia juga memerintahkan gadis kecil berusia 6 tahun itu untuk berdiri. Remaja itu menempelkan pisau besar yang berlumuran darah ke tenggorokan gadis kecil itu dan memberikan ancaman menakutkan kepada para pria. "Jika kalian melakukan sesuatu, aku akan membunuh dia." Karena situasi yang sangat sulit, para pria tidak bisa berbuat apa-apa tanpa membahayakan nyawa gadis tersebut. Satu persatu, 4 pria yang tersisa keluar dari bus yang saat itu berada di dalam terowongan. Sekarang, hanya tersisa 4 perempuan dan anak-anak di dalam bus dengan total 14 penumpang ditambah sang sopir dan si remaja. Bus melanjutkan perjalanan di jalan tol, sementara helikopter terus terbang di atas mereka dan bus semakin masuk ke dalam wilayah prefektur Hiroshima. Namun, polisi sudah tidak bisa mengambil resiko lagi dengan menyerang bus. Pada pukul 5:50 sore, mereka memblokir jalan tol sepenuhnya, memaksa bus masuk ke area parkir Okiya. Namun, ini bukan akhir dari cobaan mengerikan yang dialami para penumpang. Polisi berhasil mengepung bus yang kini sudah terparkir dan mulai berbicara langsung kepada remaja tersebut melalui pengeras suara dan jendela pengemudi bus. Serangkaian percakapan dan negosiasi pun dimulai.
Mereka berhasil mengevakuasi 3 wanita yang terluka dari bus antara pukul 18.30 hingga 19.30. Namun, 2 di antaranya terluka parah dan seorang wanita bernama Tatsuko yang berusia 68 tahun meninggal karena kehilangan banyak darah. Remaja yang baru berusia 17 tahun ini kini sudah menjadi seorang pembunuh. Jika bukan karena tindakan polisi yang memaksa bus berhenti, ketiganya bisa saja meninggal hari itu. Pada pukul 9.38 malam, remaja itu memerintahkan bus untuk mulai bergerak lagi. Bus masuk ke jalan tol yang sama seperti sebelumnya, diikuti oleh kendaraan polisi dan media yang tak terhitung jumlahnya. Beruntung, bus tersebut tidak menempuh perjalanan terlalu jauh dan kurang dari 30 menit kemudian, bus memasuki area layanan Kodani, tempat media terus merekam momen-momen dramatis. Di sini, terlihat si remaja sedang membersihkan pisaunya dengan kain sambil duduk di samping seorang anak kecil. Dia juga tertangkap kamera sedang mengancam penumpang lain. Dia memerintahkan salah satu penumpang yang bernama Miho untuk membagikan makanan, minuman, dan selimut yang disediakan oleh kepolisian Hiroshima kepada penumpang lain di dalam bus. Miho mengungkapkan bahwa remaja itu sebenarnya bersikap baik kepada anak kecil tersebut. Yuki, si gadis kecil berusia 6 tahun, bahkan bertanya kepada si remaja apakah dia kedinginan, lalu membukakan kaleng jus untuknya. Sekitar pukul 10.30 malam, remaja itu mengizinkan penumpang lanjut usia bernama Masako yang berusia 72 tahun untuk meninggalkan bus. Lalu, sekitar pukul 12.30 pagi, yang kini sudah memasuki tanggal 4 Mei, dia juga mengizinkan Yukiko yang berusia 52 tahun untuk turun dari bus. Tindakan ini dilakukan setelah negosiasi polisi terkait perbekalan dan keperluan lain untuk bus. Polisi juga sudah membawa orang tua si remaja untuk mencoba meyakinkan dia agar melepaskan para sandera dan menyerahkan diri. Namun, dia menolak berbicara dengan mereka sama sekali karena takut membuatnya marah. Selama malam itu, polisi di sekolah polisi Hiroshima berlatih secara intensif dengan bus model yang sama, menyimulasikan berbagai skenario untuk mencari cara mengatasi situasi ini. Mereka menemukan bahwa kaca depan bus diperkuat dan sulit pecah, sehingga tidak bisa digunakan sebagai titik masuk. Mereka juga menganalisis jendela samping untuk mencari cara terbaik untuk membukanya. Malam itu cukup tenang dan untungnya tidak ada lagi penumpang yang diserang. Polisi tetap waspada, sementara media terus merekam kejadian dan mengambil foto sepanjang malam. Polisi juga memerintahkan fotografer untuk mematikan lampu flashnya agar tidak membuat marah si remaja. Tepatnya dini hari, tim penyerangan khusus atau SAT Jepang memutuskan rencana aksi. Setelah jam 5 pagi, saat seorang polisi mengalihkan perhatian si remaja dengan negosiasi, 15 anggota SAT perlahan mengitari kedua sisi bus dengan membawa palu, tangga, dan juga granat kejut. Mereka menunggu sinyal dari sang negosiator yang akan melemparkan sarung tangan putih ke lantai sebagai tanda untuk bertindak. Pertama-tama, polisi melemparkan granat kejut melalui jendela sopir bus yang langsung membuat si remaja dan para penumpang ini terkejut. Mereka kemudian memecahkan jendela bus dan membukanya paksa, menarik penumpang keluar atau memanjat masuk untuk menghadapi remaja tersebut dan mengamankan bus. Salah satu petugas berhasil merebut pisau dari remaja itu dan membawanya keluar dari bus. Tetapi sebelum itu terjadi, remaja tersebut sempat menebas kaki kiri seorang petugas, menyebabkan luka ringan. Beruntung, Yuki yang berusia 6 tahun dibawa keluar dari bus tanpa luka fisik. Selain beberapa luka ringan yang disebabkan oleh pecahan kaca dan jatuh dari jendela, semua penumpang yang tersisa berhasil melarikan diri tanpa cedera. Pada pukul 5 pagi, remaja tersebut akhirnya ditangkap dan cobaan berat itu pun berakhir. Insiden ini pun menjadi sejarah di Jepang. Ini adalah pertama kalinya pembunuhan terjadi saat pembajakan bus dan juga pertama kalinya saat menggunakan granat kejut dalam operasi penyelamatan seperti ini. Namun, satu hal masih belum jelas, yaitu apa motif dari serangan tersebut. Remaja itu sebenarnya adalah siswa yang rajin dengan nilai yang bagus, tetapi dia sering mengalami bully sejak masa SMP. Dia juga sering bertindak kasar terhadap orang tua dan adik perempuannya di rumah. Orang tuanya sudah berkonsultasi dengan pihak sekolah, tetapi para guru dan dewan pendidikan tidak menyadari bahwa dia mengalami perundungan. Sehari sebelum ujian masuk SMA, dia berhasil lolos ujian tersebut. Tetapi setelah hanya seminggu di SMA, dia memutuskan untuk keluar dan berhenti sekolah. Dia sempat berencana bekerja agar bisa lulus ujian kualifikasi masuk universitas.
tetapi malah menjadi seorang hikikomori atau orang yang menarik diri dari kehidupan sosial. Remaja ini menjadi sangat kecanduan komputer, sampai-sampai sering lupa tidur atau makan, dan sikapnya semakin kasar terhadap orang tuanya, bahkan memukul anjing peliharaan mereka. Ayahnya bahkan mengajak dia jalan-jalan ke Nagoya dan Osaka, tetapi itu tidak membantu. Dia juga sering menyerang adik perempuannya dengan sangat kejam, sampai-sampai tetangga sering mendengar teriakannya. Orang tuanya sudah berkali-kali menghubungi polisi dan rumah sakit jiwa, tetapi tidak ada yang mau membantu. Orang tua yang putus asa akhirnya menghubungi seorang psikiater terkenal yang bernama Shizuo Machizawa yang berhasil mengirim anak mereka ke rumah sakit di prefektur Shiga. Remaja itu sangat marah kepada orang tuanya dan berjanji akan membalas dendam, tetapi bersikap sangat sopan kepada staf dan pasien lain di rumah sakit. Staf tidak percaya bahwa remaja ini bisa begitu kejam kepada orang tuanya, karena selama di rumah sakit dia berpura-pura baik. Ternyata dia sudah mulai merencanakan tindakan mengerikan terhadap orang-orang yang tidak bersalah ini. Remaja itu diberi izin untuk keluar dari rumah sakit karena berperilaku baik. Suatu hari, dia melihat berita tentang seorang remaja berusia 17 tahun di prefektur Aichi yang melakukan pembunuhan terhadap seorang wanita dan melukai suaminya. Dia menulis surat kepada remaja tersebut, mengungkapkan kekagumannya atas pembunuhan itu dan mengatakan bahwa dia juga ingin melakukan hal serupa sebelum usianya mencapai 18 tahun. Dia sebenarnya sudah membuat rencana untuk menyerang bekas SMP-nya. Namun karena saat itu adalah libur nasional atau Golden Week di Jepang dan sekolahnya tutup, dia akhirnya merancangkan pembajakan bus dan membeli pisau. Setelah memahami semua ini, kita bisa melihat bahwa motifnya mungkin adalah balas dendam terhadap sekolah dan juga orang tuanya, serta masalah kesehatan mental yang membuatnya ingin menyakiti orang lain yang lebih lemah darinya. Sayangnya, kita mungkin tidak akan pernah tahu alasan sebenarnya di balik tindakannya. Karena usianya baru 17 tahun, menurut hukum di Jepang, dia masih dianggap anak-anak dan tidak bisa dituntut serta dikirim ke penjara atas kejahatan apapun yang dia lakukan hari itu. Dia tidak bisa dihukum atas pembunuhan, percobaan pembunuhan, menyebabkan luka parah, melanggar hukum senjata, atau pemenjaraan paksa. Dan dia juga tidak bisa dimintai tanggung jawab atas segala biaya yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Dengan kata lain, karena usianya hanya beberapa bulan kurang dari 18 tahun, dia tidak bisa dihukum. Lebih parahnya lagi, dia tidak pernah meminta maaf atas perbuatannya, baik kepada polisi, orang tuanya, keluarga korban, maupun para korban sendiri. Dia hanya ditempatkan di rumah sakit remaja selama 6 tahun, di mana dirinya menikmati banyak kebebasan. Setelah itu, pada usia 23 tahun, dia diizinkan kembali ke masyarakat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tentu saja banyak orang di Jepang yang marah dengan keringanan hukuman tersebut dan menyerukan perubahan pada undang-undang remaja di Jepang. Namun sayangnya hanya sedikit yang berubah, dan bahkan jika seseorang melakukan kejahatan semengerikan seperti ini, mereka bisa kembali ke masyarakat tanpa hukuman yang sebenarnya jika mereka berusia di bawah 18 tahun. Banyak penumpang bus tersebut yang menderita stres pasca trauma, terutama Yuki yang berusia 6 tahun. Dia menjadi takut naik bus dan ruang sempit, serta sangat takut pada pria berkacamata. Setelah serangan itu, Yuki ini mengalami banyak mimpi buruk dan merasa cemas setiap kali melihat ibunya memegang pisau saat memasak di dapur. Para perempuan yang terluka dalam insiden tersebut juga harus menanggung luka fisik dan emosional. Salah satunya Yumiko Yamada, disayat di wajahnya beberapa kali, meninggalkan bekas luka yang sulit dihilangkan. Meski harus mengalami perawatan untuk menghilangkan bekas luka tersebut Yumiko memutuskan untuk mengambil tindakan positif. Ia sekarang bekerja sebagai pendukung bagi anak-anak yang ditindas dan tidak bersekolah, serta berkampanye untuk lebih banyak dukungan bagi mereka yang mengalami masalah di usia muda. Meskipun gua sangat menghormati dan mendukung apa yang dilakukan oleh Yumiko, gua merasa remaja yang melakukan kejahatan ini seharusnya dihukum atas perbuatannya. Yumiko masih merasakan sakit di wajahnya setiap musim dingin. Namun ketika ditanya tentang hal itu, dia dengan tegar mengatakan, "Ini adalah aku. Jika aku tidak mengalami kejadian ini, mungkin aku tidak akan seperti sekarang." Yumiko juga berteman dengan Tatsuko Tsukamoto, wanita yang dibunuh hari itu. Mereka sebenarnya berpergian untuk melihat konser musik klasik di Fukuoka. Tragisnya, banyak pelaku kejahatan lainnya yang mencoba meniru kejadian ini dengan melontarkan ancaman di internet. Namun untungnya,
polisi berhasil mencegah sebagian besar dari mereka. Pada tahun 2001, seorang pengguna bernama Neo Mugisu menulis ancaman untuk membuat keributan di festival Yosakoi Soran, namun dia ditangkap sebelum dapat melakukannya. Pada tahun 2002, ada seorang pria dengan nama pengguna Neo Oolongcha mengancam akan mengebom sebuah stasiun kereta di Tokyo, tetapi dia juga ditangkap sebelum rencananya terwujud. Beberapa penjahat lain mengaku terinspirasi oleh pembajakan bus ini, namun setidaknya polisi berhasil mencegah beberapa insiden lagi.